Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Akan Kerapatan Adat Nagari Kolok beserta seluruh jajaran, para nenek mama, jadi pandai, alim ulama, Bundo Kanduang, Suluh Bintang dalam Nagari. Yang sama kita hormati Bapak Riko Alfiono, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Yang kita hormati Bapak anggota DPRD Kota Sawalunto yang berkenan hadir siang hari ini. Seterusnya yang kita hormati para kepala desa dan lurah se-Kanagarian Kolok. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permukiman Kota Sawalunto, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kebudayaan. Teristimewa narasumber kita di siang hari ini, Bapak Rusadi Rijal Datuk Rajo Mansur. Puji syukur sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah pertemukan kita dalam ruangan ini dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas lembaga adat, yang ini adalah seri pertama dari rencana untuk 10 kenagarian se-Kota Sawalunto. Alhamdulillah, seluruh persiapan sudah kita laksanakan dan kita akan segera memasuki kepada acara intinya. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan di siang hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai memperberat timbangan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat beriring salam bosan-bosannya kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas seluruh petunjuk, atas seluruh arahan dan atas seluruh kepemimpinan beliau sehingga kita bisa berada dalam alam yang sangat berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Bapak Ibu peserta peningkatan kapasitas lembaga adat yang kami muliakan, mengawali kegiatan ini sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibunda RF Nida. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah
Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Retnida, mudah-mudahan lantunan ayat suci Al-Quran tadi semakin memberikan berkah dalam kegiatan kita di siang hari ini. Selanjutnya kita dengarkan laporan panitia pelaksana, dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Yon Rinaldi Bandaro Khatib. Pada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati Bapak Datuk Terus Yadrizal Datuk Rajo Bangso, yang kami hormati Bapak Ketua KAM sekaligus Elkam Kementerian Kota Sawalunto, yang kami hormati Bapak Riko Alfiano selaku anggota Dewan Provinsi, yang kami hormati Bapak Haji Lazwati Rangkayo Batuah selaku anggota Dewan Kota, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati Ibu Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permusiuman, yang kami hormati ketua-ketua organisasi, yang kami hormati angku-angku ni mama, tungganai rumah, pemuka-pemuka masyarakat, kemudian selanjutnya Bundo Kandung ke negara yang. Pertama sekali marilah sama-sama kita persembahkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga masih bisa menghadiri undangan kita ini. Akan bapak-bapak, ibu-ibu minuman karena tidak kusut pula mendengarnya. Yang pertama yang kami sampaikan adalah bahwa ini adalah sebuah program dari Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permusiuman Kota Sawalunto, yang diwajibkan kepada setiap nagari di Kota Sawalunto untuk melaksanakan acara penguatan lembaga adat dan peningkatan kompetensi nilai mama pemangku adat pada kerapatan adat negari di tiap-tiap negari. Yang ingin kami laporkan di sini bahwasanya undangan
undangan yang kami sebarkan pada setiap mulai dari kepala dinas, nini mama rumah, kemudian tokoh masyarakat, ketua-ketua lembaga pemerintahan, dan alim ulama. Itu total undangannya 140. Kemudian yang hadir sebanyak 85. Mungkin karena satu dan lain hal, maka saudara-saudara kita tidak bisa hadir bersama kita. Kemudian sumber dana yang pertama dari Dinas Kebudayaan Kota Sawalunto, kemudian dari pemerintahan desa, kemudian kaskan, kemudian sumbangan dari anak nagari. Kemudian sasarannya adalah bahwa kita penguatan adat, lembaga adat dan peningkatan kompetensi ulama, itu materi kita pada siang hari ini. Mungkin hanya ini salah satu momen untuk itu. Kemudian kami juga minta maaf kepada kita semua. Mungkin dalam ruang ini agak panas, kita udah usahakan 2 kipas, tapi mungkin ini karena alun-alun loteng. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya tidak panas lagi, udah ada lotengnya. Kemudian terakhir kami minta maaf kalau seandainya datang terlambat ke Sapo, duduk keidak pada tampeknya. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia pelaksana telah melaporkan laporan kegiatan ini. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permusiuman Kota Sawalunto. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Kepala Bidang Kebudayaan. Kepada Ibu disilakan. Maaf Ma, di sini aja ya Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Ketua Elkam, yaitu Bapak Insinyur Haji Dahlir Jamiis MSc Datuk Pangbulu Sakti. Yang kami hormati yaitu Bapak Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Riko Alpiano. Selamat datang Bapak di kampung sendiri dari Komisi 4 Sumatera Barat. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan Lurah se-Kenagarian Kolo. Yang kami hormati Nini Mama, alim ulama, cadik pandai, dan pemuka masyarakat se-Kenagarian Kolo. Yang kami hormati Ketua Bundo Kanduang beserta anggota Kenagarian Kolo, ya. Dan teristimewa yaitu Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Rusyad Rizal Datuk Rajo Manso, yang alamat beliau yaitu dari Batu Sangkar. Selamat datang Bapak Pak Datuk, ya. Selanjutnya yang terhormat Bapak anggota Dewan DPRD Kota Sawalunto, yang mungkin dalam hal ini Bapak Lazardi. Terima kasih Pak. Baik, dalam hal ini kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan limpahan kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka yaitu program dari Dinas Kebudayaan, yaitu salah satu pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan peranata adat, peranata tradisional, yang mana kegiatan ini Pak itu meningkatkan kapasitas lembaga adat di 10 nagari di Kota Sawalunto. Yang dalam hal ini alhamdulillah ini sangat luar biasa, kami
ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Elkam yang begitu antusias sekali menerima ini awal dari kegiatan dari Dinas Kebudayaan. Kami mengucapkan terima kasih dan Nini Mama semuanya sudah mendukung acara ini. Pas kebetulan kita memasuki bulan suci, menyambut bulan suci Ramadan, sangat bertepatan sekali. Dan selanjutnya, mohon maaf Bapak, Kepala Dinas kami mohon izin tidak sempat hadir bersama-sama kita karena ada salah satu kegiatan yang bersamaan di Merpolkandi, yaitu tentang penggerakan PKK bersama Pak Wali. Mudah-mudahan nanti beliau bergabung bersama kita, acaranya nanti kata Bapak Datuk kita, Bapak Ketua Elkam, ada makan bersama nantinya pada siangnya hari. Mudah-mudahan bersama Bapak Wali Kota kita hadir di sini. Dan selanjutnya kami juga mengawali rangkaian kegiatan ini. Nanti kita akan juga Pak menggelarkan yaitu pidato adat yang akan disampaikan nantinya di rumah kediaman Pak Wali Kota. Jadi nanti kita sesuai dengan surat kami dari Dinas Kebudayaan yang telah meminta jadwalnya. Jadi mudah-mudahan untuk pegelaran pidato adat nanti kita sepakati nanti bersama dengan Nenek Mama, Bundo Kanduang yang insya Allah kita mungkin dalam dari kolok nantu kolok nggak salah habis Lebaran ya Pak Datuk yang untuk pegelaran pidato adatnya. Mungkin dengan rahmat Tuhan kami sangat bersyukur sekali Pak karena kegiatan ini adalah baru. Memang kegiatan ini baru diangkat dari masyarakat dari bawah. Mereka ingin melihat bisa terjalin dan menyesuaikan. Dan mungkin harapan kami Pak, mudah-mudahan acara kita ini lancar, sukses hendaknya dengan ridho Allah. Dalam hal ini kami cukupkan saja, sebab mungkin kita akan melanjut dengan acara intinya, yaitu memberikan penguatan oleh Bapak narasumber nanti. Terima kasih. Terlebih terkurang kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Bidang Kebudayaan yang telah menyampaikan sambutan dari Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permukiman Kota Sawalunto. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dan arahan dari Bismillahirrahmanirrahim. Dari Koto Jadi Nagari Ado Batakian Coba Lagu Asal Mulonyo dari Karata. Walaupun ambo tagak berdiri di patinnya duduk nambah simpuh, rela jebaah yang diminta. Bagaikan nawa pemulai kato sipatan dundiang pandahujuan. Salam taunjuk kadang pasamo, kadang kita bajawek tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati narasumber kita yaitu Datuk Rajo Mangso SHNMM yang berasal dari Tanah Datar. Kebetulan beliau adalah pengurus Elkam Provinsi Sumatera Barat di bidang pengkajian adat dan syarak di Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Provinsi Sumbar. Dan yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu Menakan dari Koalpiano Rajo Nansati, yang juga pengurus dari Elkam Sumatera Barat. Kemudian yang saya hormati angku-angku minyak mama dan gadang bahasa bertuah dan atau di Nagari Polok
Selanjutnya yang hamba hormati yaitu mama-mama tunggangan rumah di seluruh suku di Negara Kolok. Selanjutnya kepada para kepala desa, LPM, BPD, lurah Negara Kolok, dan yang saya hormati alim ulama, cerdik pandai pemuka masyarakat Senagari Kolok. Juga yang saya hormati Budo Kanduang Limbape Rumana Kadang Senagari Kolok, dan yang saya hormati hadirin dan hadirat. Tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Kok kadang tidak kadimbaukan galas, ketek tidak tersabitkan namo, samo basa bak pasinggul, samo kanai bak meminggu, samo di dalam bawah nambo. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, pertama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul di kantor kerapatan adat Nagari Kolok yang masih dalam pelaksanaan. Dalam acara, sebetulnya acaranya adalah penguatan limbago adat dan pelestarian budaya Minangkabau serta peningkatan kompetensi nenek mama sebagai pemangku adat. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam yang gelap pada alam yang terang benderang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sesuai dengan acara ini, yaitu yang diadakan di Prakasai pertama kali adalah oleh Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Pemusiuman Kota Sawalunto, dan akan mengadakan penguatan limbago adat ini di 10 nagari yang berada di Kota Sawalunto. Kebetulan kita diminta mengadakan yang pertama, dan kita mengambil kesempatan ini juga pada saat ini, dan kita kaitkan dengan sehubungan dengan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka untuk kita bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan sesama masyarakat limbago adat, nenek mama, kemanakan, Budo Kanduang yang ada di Negara Kolok. Kemudian dalam acara ini juga tadi telah disampaikan oleh pengurus, ketua panitia, yaitu dihadiri oleh angku-angku nenek mama sampai gini di suku Manado Negara Kolok. Kemudian mama penganai rumah, Budo Kanduang, alim ulama, cerdik pandai yang ada di Negara Kolok. Karena kami berpikir begini, sesuai dengan jadwalnya, dengan judulnya, yaitu penguatan limbago adat. Mungkin nanti akan disampaikan apowana dan limbago adat dan budaya Minangkabau. Kemudian apa pula yang dimaksud, artinya kompetensi, meningkatkan kompetensi nenek mama. Artinya tugas pokok dan fungsi kita selaku nenek mama. Sebagai hantaran kartu dari Ambo, tentu semua nagari ko kedibuat itu ada sebab-sebabnya. Yang pertama sekali suku yang erat kaitannya dengan perkembangan nagari pada saat ini, di mana pada awalnya pada tahun 780 Masehi rombongan Salam Datuk Raja Lelo berangkat dari Parayangan menuju Batu Sangka, tadi ke Pasilian, tadi ke Bukit Ikiak, Kasih ke Rewang, akhirnya ke Kota Tuo dan Gunung Balai, dan membuat perkampungan di Ranah Tibarau, yaitu di daerah Balai ini. Kemudian itulah awal dari penduduk yang berada di Negara Kolok. Kemudian Datuk dari Parayangan ke Solo, ke Sawalunto, itu adalah dari suku Mandailing yang bergerak dari tahun
785 Masehi. Dan juga diikuti oleh datuk-datuk yang lain, yaitu dari Kutianya yang dipimpin oleh Datuk Sinaro, kemudian suku Paya Badar yang dibentuk juga yang dipimpin oleh Datuk Rangkayo Tangah yang bermukim di Padang Sarai, kemudian yang Mandailing bermukim di Congkong, dan Kutianya bermukim di Sawah Panjang. Waktu itu baru berupa Koto Jotarata. Dan permintaan dari Pagaruyung supaya kita membuat nagari. Akhirnya pada tahun 350 dibuatlah nagari dan suku di Kolok Nantua dibuat 3 suku awalnya, yaitu Melayu, Badarampek, dan Patapang. Sedangkan di Kolok Mudiak adalah suku Kutianya, suku Paya Badar, Limau, dan suku Mandailing. Namun nagari dia harus berampek suku, maka di Datuk Raja Lelo di Kolok Nantua di India, Kolok India membuat suku pecahan dari suku Patapang menjadi suku Patapang Kacir yang dikenal dengan suku Tepuniak ini. Kemudian pada dibantu nagari untuk menampung pendatang-pendatang yang dari Semarambang, Jesarwaso, maka dibuatlah suku Patapang Yate. Jadi sehingga di negara Kolok lah ada suku 8 suku. Kemudian pada tahun 1501 Ului Kelabu Walam rakyat pulau dari Sarwaso menuju kepada Pagaruyung menuju Rasawah Lunto dan membuat perkampungan pulau di Bukit Setimbago. Namun mendirikan kerajaan di Bukit Setimbago akhirnya tidak bertahan lama, dan karena raja kurang adil sehingga bak kecek ketua orang, raja adil raja disambah, raja zalim raja disanggah, sehingga dibubarkanlah kerajaan Setimbago dan sebagian dari masyarakat suku Setimbago itu pindah ke negara Kolok dan menggabung kepada suku Mandailing. Pada tahun 1982 karena kemenakan suku Setimbago di Rumah Baru Internasional telah banyak, akhirnya dibuatlah suku baru suku Setimbago. Namun tetap batali adat di suku Mandailing dengan tandanya dubalangnya tetap dubalang suku Mandailing. Itulah kira-kira perkembangan Limbago jo adat dan ado di negara Kolok. Kemudian masalah kelarasan lareh, tentunya lareh ada cuma 2. Yang pertama lareh Datuk Pakatian Sabatang, yang kedua lareh Datuk Katemong Tengah. Namun sampai saat ini wadi yang kami jawa usahaku dan patolong dari dahulu di negara Kolok memakai kedua-duanya. Iko entah apalah sebabnya dulu, dan kami terima lawan itu. Karena di dalam keterangan dari penjelasan orang tua dahulu, kalau dicari rumah adat daripada balai-balai itu adalah dari Kota Pilihan. Kemudian masalah tanah ulayai dikuasai oleh penghulu. Itu adalah lareh Bodi Seniago kami terima. Dan pengangkatan penghulu adalah dengan dasar musyawarah di sakonya macam-macam. Itu mengacu kepada Kota Pilihan. Dan kedudukan penghulu adalah tagak duduk samparan tagak sepamatang Bodi Seniago. Namun di dalam penggantian penghulu itu bak kecil pituah orang awak dia ramo-ramos kumbang ganti kati endah pulang basudo patah tumbuh hilang berganti soko di pusako di sini. Mungkin ini yang perlu kita dalami nanti, mana yang patah tumbuh,
mano yang hilang baganti. Kami minta nanti dipaparkan dengan jelas oleh Angku Datua Rajo Manso. Kira-kira untuk pembuka kato mungkin nambah cukupkan segitu. Mbak kece orang ambacang di tengah padang, di tingkek tengah dua tingkek. Patang pawur sedang bangun. Kok dirantang namanya panjang. Elok anaknya singkek, kita lihat saja nang kapabino. Pembilang di pangkalan se pesisi di atas lantai. Lah mau bilang sadonan dapet. Nanti enggak kusarahkan penampangan ini. Dari penyampaian ambo tadi tentu saja adonan tak pada tampaknya, maka dari itu ambo menyampaikan salah jutilaf lasipai ambo. Nak jangan dinaso papan dia, mohon maafkan diri ambo. Masudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KAN Kenagarian Kolo, yang saya hormati Bapak Datua Manso dari Tanah Datar, Pak, selaku narasumber nanti yang akan mengisi acara. Kemudian yang saya hormati ini Mama Cadia Pandai, alim ulama, tokoh masyarakat Bundo Kanduang, dan juga seluruh kepala desa se-Kenagarian Kolo. Yang juga saya hormati Bu Kabit ya Bu ya, yang mewakili Bapak Kepala Dinas, yang mana hari ini mungkin beliau ada kegiatan lain Bu ya. Baik, terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat nikmat yang diberikan kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara program pembinaan sumber daya manusia lembaga dan peranata tradisional, yang mana isinya adalah peningkatan kapasitas limbago adat di 10 nagari di Kota Sawalunto. Terjumpa juga kita panjatkan salawat berserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, karena berkat bimbingan beliau telah membawa umatnya dari alam yang gelap menjadi alam yang terang benderang seperti yang sama-sama kita nikmati pada hari ini. Kita langsung saja Bu, karena udah siang. Mungkin di sini saya tidak memperpanjang sambutan. Kegiatan ini Bu Kabit dulu waktu tahun 2019 saya selaku anggota DPRD telah melaksanakan Bu. Peningkatan kapasitas adat itu kita laksanakan di Kota Padang. Ada 3 gelombang yang diikuti peserta di 4 kabupaten kota. Namun di tengah perjalanan kita kena pandemi COVID. Jadi setelah itu kita stop, tidak boleh berkumpul-kumpul. Insya Allah nanti kedepannya akan kita laksanakan kembali Bu. Terima kasih karena ini sangat baik sekali untuk kegiatan yang ada di Sumatera Barat, khususnya di Kota Sawalunto, karena kita memang di Minangkabau ini kental dengan adat istiadat. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan menjadi ilmu pengetahuan buat kita semua, menjadi ibadah semua kepada yang hadir. Nanti sama-sama kita dengarkan lebih lanjut nanti dari Pak Datuk, mungkin ya selaku narasumber nanti akan menyampaikan. Dan saya juga selaku anggota Dewan Provinsi juga akan mensupport terus Bu. Nanti kita akan berkomunikasi kira-kira apa kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Sawalunto yang bisa sama-sama kita laksanakan di Kota Sawalunto, khususnya untuk peningkatan kapasitas limbago adat. Mungkin itu saja karena hari sudah siang pada tuh ya, dari jam 10 dari jam 10 kemudian mungkin siang Pak juga ada acara juga. Mungkin itu bisa mau sampaikan, namun mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Hamba akhiri, wallahu muwaffiq ila komentori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batagak baca palano sampai orang lombek saka. Kamu duduk apa bicara
Dek bahasa bakarano ala sepakat silang nambah pangkat. Lintah buang di Sanyambaka diri jam kaki. Dari ujung sampai ke pangkah, dari tepi sampai ke tanah. Di sini namo menyantangkan salam. Kita nak basawik namo, kadang nak berbuat galau, sambah jesim buah pamanui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ketua Ekam Kota Sawalunto sekaligus Ketua KAN Negari Kolok Datuk Sati, yang sekaligus juga pengurus Elkam Sumatera Barat. Yang terhormat Riko Alfiano Rajonan Sakti, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang sekaligus pengurus Elkam Sumatera Barat. Selanjutnya Bapak Haji Aswardi Datuk Lazwardi Rangkayo Batuah, anggota DPRD Kota Sawalunto. Kemudian selanjutnya yang terhormat Ketua Bidang, Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permusiman, Ibu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kepada nenek mama yang kadang bahasa Batuah nambah pucuk sabana dulek, nambah urek sabana tunggang. Alim ulama jetuantu jadi pandai pagaran kokoh Gubalang Jampang Limo Jemanti pegawai adat Ngamudo Ari Budiman Bundokan Doang perhiasan kampung Jalaman yang ambo sangat muliakan. Mungkin barangkali kita coba cancang tentu belandasan kalam sepatah nama nyampai, langkah sepatah langkah selangkah nangka menyampai, kalam sepatah nangka memutui. Artinya bapak-bapak, nenek mama ambo, sanak kesadonya yang hadir hari ini, barangkali mungkin dasar dari kita untuk membicarakan adat Jolimbago. Kalau dicari awakatu nangado barangkali pada kesati agak payah mau menyawi hanya seketika. Sebab Datuk Pengurusati, kalau bercerita adat tentu kita mulai dari pangkal. Kemudian kalau memang perbuatan patah tubuh yang ganti, katinda pulang bakudo, patah tumbuh yang ganti, ikut ada dua pengertian di sini. Salah satu patah tumbuh hilang berganti. Jadi kita langsung saja ke pokok persoalan untuk penguatan ini. Apakah yang dikatakan patah tumbuh? Barangkali datuk-datuk nenek mama sangat memahami penggantian penghulu itu ada 7 macam caranya sebab penghulu berganti. Kemudian terjadi prosesi tagak penghulu yang bernama patah tumbuh. Nah, yang dikatakan patah tumbuh itu adalah penggantian penghulu yang bertali darah antara kemanakan dengan mama yang digantikannya. Ini betul-betul tumbuh di mato. Itu yang dikatakan patah tumbuh hilang berganti. Kemudian hilang berganti ini juga prosesi untuk menjadikan
menegakkan penghulu di alam Minangkabau sebatang panjang. Kalau nang hilang tentu berbeda aja nama ganti. Kalau hilang pasti penggantinya berbeda. Tapi kalau tumbuh batang surian, tabang mati batang surian, tumbang batang surian, penggantinya harus surian. Tidak bisa batang lain loh, dato-dato amu. Itu yang dikatakan patah tumbuh. Kemudian nilama ganti. Dalam waris yang ada di Minangkabau sebatang panjang, adat Minangkabau, ada 6 waris yang berhak menerima pewarisan gelar Soko kita ini. Yang pertama jelas Betali Darah, kemanakan langsung tumbuh di Manto, gadang bagi dia kalau tiba di Budi Ciniago. Kemudian hilang berganti, artinya ada pewaris kedua di sini setelah Betali Darah. Nah ini yang harus kita sepakat sabulek sagolongan tentang itu berdasarkan tamu-tamu. Dan kemudian yang jelas tamu itu adalah sumber yang betul-betul berpikir dan disampaikan oleh orang Minangkabau. Jadi mungkin ada beberapa literasi lain yang berupa dari Belanda atau catatan-catatan saudara-saudara kita di akademik yang melahirkan cerita seperti kita terima seperti hari ini. Maka oleh karena itu berdasarkan tamu tutuanan didanga, kamu akan coba menyampaikan tentang waris tadi. Sebab dari 9 tamu induk yang ada di Minangkabau itu 70% menyatakan seperti apa yang barusan kami sampaikan. Kemudian kajian-kajian lapangan yang telah kami lakukan hampir 20 tahun. Makanya kami coba untuk dikunyah-kunyah calak-calak kegantiasa malaki tukang tibo pada tu. Mudah-mudahan ada penapek lain yang lebih tapek. Jadi wari yang kedua untuk prosesi Batagak Penghulu hilang baganti itu dinamakan wari Batali Budi. Kemudian ada wari Batali Ayah. Yang nomor 4 ada wari Batali Ame. Nah, ini yang berhak untuk menggantikan Gala Soko di kaum. Jadi Soko itu terletak di kaum, bukan di suku, bukan di negara. Tapi nanti ada lembaga suku dan ada lembaga kaum. Jadi penghulu datuk suku memang berada di suku. Kemudian persoalan-persoalan tanah wilayah itu di suku. Kemudian diketahui oleh nagari. Itu kalau persoalan tanah wilayah. Tapi kalau persoalan gelar sepakai kaum Tagak Penghulu, sepakai alam Tagak Rajo. Ini mamang. Ini adalah aturan induk di alam Minangkabau. Nah kemudian kita sebagai datuk di nagari, dikan ataupun sebagai datuk kaum atau datuk andiko, apakah kita sudah menjalankan prosesi seperti yang dikatakan oleh adat itu? Kemudian kalau memang aturan waris di Minangkabau, pertama wari Batali Budi, apakah ini bisa yang mengangkat itu cuma penghulu dengan kaumnya saja? Nah ini yang kita harus pahami lebih dalam lagi kajian seperti ini pada hari ini. Sebab banyak sengketa terjadi hari ini gara-gara gelar ini, gara-gara penghulu ini. Karena sudah tidak terangnya lagi waris atau ilmu penghulu untuk menegakkan penghulu ini. Maka oleh karena itu waris Batali Budi setelah dia diangkat oleh seorang penghulu menjadi kemenakan, itu harus dikalikan dalam digantungkan tinggi kepada kaum dan nagari. Artinya memang diberitahu. Jadi
kemanakan Batali Budi kalau tidak tahu datuk di Pasukuan itu dan tidak tahu datuk di Nagari, ini bukan kenakan Batali Budi. Artinya wari tidak bisa dia terima, gelar sako tidak bisa dia terima. Nah, ini yang dikatakan Batali Budi. Tapi memang harus diketahui oleh datuk suku yang ada di Korong Kampung itu dan diberitahukan ke Nagari. Mungkin hari ini kan, kalau dulu pucuk adat Nagari. Itu mengenai wari Batali Budi. Kemudian waris yang kedua, setelah bertani darah sangat berhak untuk menyandang sako penghulu ini, yaitu Batali Yai. Jadi bapak-bapak, nenek mama ambo, datuk-datuk gadang batua, anak pun bisa kita jadikan wari kalau kita punah. Nah, ini dibuka, keran ini dibuka dalam adat. Dan Datuk Perpati, Datuk Katumangguang sudah memperhitungkan pada suatu saat nanti kaum-kaum ini akan punah. Maka dia beri 6 waris yang harus kita teladani dan kita jalani amanah ini. Maka oleh karena itu, dek kaum harus berpenghulu wajib, dan itu merupakan suatu lembaga dasar yang sangat penting dalam adat Sebatang Panjang. Maka penghulu kaum kau perlu diisi tarikh, tidak boleh kosong. Maka diberi wari 6. Sebab penghulu di tingkat kaum itu adalah kunci di Korong Kampung, di Koto, timbangan di Korong Kampung. Itulah makanya penghulu-penghulu di kaum harus gelarnya ini jawek-pejawek, tolong-metolong pusako ini. Tidak boleh putus. Dan seluruh petinggi adat di Sumatera Barat, Sebatang Panjang dan Minangkabau, pucuk Nagari di Minangkabau berjumlah 767 orang. Itu pucuk Nagari. Seperti kawasan Nagari Kolok, itu ada pucuk Nagarinya. Hari ini apakah masih terpakai gala itu apa tidak? Ini sudah berjalan rentangan waktu hampir 6.500 tahun berarti. Jadilah kabur. Palito ko lah kabur. Tapi walaupun begitu, oleh nenek kita, Datuk Perpati dan Datuk Ketupilangan, kita diberi ilmu. Kita diberi pengetahuan untuk melihat persoalan-persoalan yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Maka jangan gamang dan jangan ragu. Yang penting amuah menjapui nanta tinggal, mengumpuan nanta serak. Dan itulah cara pengajaran adat hari ini. Dan kalau di tingkat pertemuan-pertemuan seperti ini, barangkali ini singkat dan ini cuman yang bisa disampaikan garis-garis besar. Sementara adek itu harus dikupas, ditimbang sepanjang adek, dikaji sepanjang alur. Kesempatan itu yang perlu panjang berarti. Jadi kalau kesempatan, kalau boleh ambo bertanya sampai jemara ke berarti dia agak mampu fokus cerita gitu kok. Sampai jemara kita selesai acara. Panitia. Bapak itu diantaranya dulu ya. Terima kasih Bapak. Bapak-bapak, nenek mama yang mulia. Mungkin nama agak bingung jo lima mulai. Tapi yang jaleh mengaji tentu dari Pangka. Tadi Datuk Penghulu Sati ialah membuka seketik cerita tentang Nagari Kolok. Nah, kalau kita lari ke Pangka, bahasa sebenarnya Nagari Kolok Tagak, dan itulah diceritakan dari Datuk Penghulu Sati. Tapi jauh sebelum itu, sebelum Nagari Alam Takamang jadi guru, filosofinya Alam Takamang jadi guru, kemudian ada bahasa Disara atau setelah Islam masuk, Nagari itu memang berbeda pada itu. Sekali ia kadang, sekali tapian berubah. Jadi Nagari Kolok, Koto Tuwo dan kawasan Nagari Kolok hari ini itu dulu adalah termasuk salah satu
Lubuk di Keselarasan Budi Caniago. Jadi kalau masuk kawasan Lubuk Simawong, itu terjadi ketika masanya Datuk Ketumanggungan dan Datuk Parpatiah setelah pecah dan membuat dua lare. Makanya kawasan Talawi Lubuk Simawong dijadikan Lubuk Nantigo di Keselarasan Budi Caniago. Jadi kawasan Kolok dan lain-lain itu adalah kawasan Lubuk Nantigo, salah satunya Lubuk Semawang dan Niko Keselarasan Budi Caniago. Dan kemudian dari perkembangan zaman Silakan.